Sekarang saya mau ketikkan, oke, kalian sudah belajar kan ya, ambil minggu ini kita akan ujian kan? Oke, perintahkan MATLAB untuk menggunakan input. Tulisan masukkan nilai A sama dengan, masukkan nilai A sama dengan, kemudian untuk pernyataan selanjutnya ditulis di baris berikutnya, disimpan dalam variabel A kecil. Dengan menggunakan perintah input, kita akan memerintahkan MATLAB untuk menerima inputan atau masukan. Kemudian ditampilkan di power window tulisan masukkan nilai A sama dengan, A-nya A kecil. Kemudian dituliskan pernyataan selanjutnya dituliskan di baris selanjutnya. Masih ingat menggunakan apa? Menggunakan apa? Backslash n, masih ingat? Oke, saya ulang dulu ya. Input berarti apa? Input sama dengan apa? Dalam tanda kurung, ya kan? Dalam tanda apostrof masukkan nilai A kecil sama dengan spasi, kemudian dituliskan di baris selanjutnya setelahnya. Berarti pakai apa? Backslash n. Ini laporan kalian kan? Oke, kemudian disimpan dalam variabel. Oh sorry, saya salah. Disimpan dalam variabel A kecil. Belakangnya titik koma, jangan lupa. Sudah? Oke, baris ke-6 dan ke-7 sama tetapi untuk B dan C. Ya, saya apa? Oh, sudah direkam? Sudah. Oke, otomatis ya. Oke, jadi kita sudah. Oke, jadi baris kelima kita memerintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan masukkan nilai A sama dengan, ya kan? Oke, kemudian kursornya berarti kita masukkan sesuatu, masukkan nilai, kemudian disimpan dalam variabel A kecil. Oke. Kemudian yang selanjutnya akan dituliskan di baris selanjutnya karena kita menggunakan backslash n ini. Perintah ke-6 sama ya, di line ke-6. Jadi kita memintakan MATLAB untuk menuliskan masukkan nilai B sama dengan, kemudian kursornya ke DVD, kita masukkan sesuatu, jadikan input, disimpan dalam variabel B. Dan seterusnya sampai line ke-7. Oke? Ya, oke. Sekarang di baris ke-8, saya kosongkan di baris ke-9. Tuliskan perhitungan diskriminan. Oke, jadi A, B, dan C ini adalah sebetulnya koefisien dari persamaan. Masih kan? Persamaan kita yang kedua? Oke, diskriminan. Saya berapa? B kuadrat min 4AC disimpan dalam variabel B besar. B kuadrat min 4AC kemudian disimpan dalam variabel B besar. Berarti apa? B besar sama dengan B kuadrat pakai apa? B N 2 kemudian minus dalam huruf boleh tapi angka apa? Oke, ya sama. Minus 4 kali ini ya. Di kuadrat min 4 oke, digunakan tanda titik koma di belakangnya. Di baris ke-10 saya kosongkan, di baris ke-11. Oke, kita pakai if n. Oke, if tadi masih ingat kan? Selalu ditutup dengan apa? N. Oke. Kalau biasakan ya, ini dituliskan dulu karena takutnya nanti n-nya ketinggalan. Dia pada kolom yang sama nih, dimulainya dia. Oke. Setelah if spasi, ini adalah setelah itu dituliskan kondisinya. Kondisinya itu syaratnya. Oke, saya mau menuliskan jika D lebih besar dari 0, koma, diambil ya, kemudian masuk ini, oke, selalu nih, otomatis ya, kalau kita enter, komen setelah antara if dan n, pasti dia akan dituliskan dengan jorok. Oke, kalau enggak, nanti digeserkan untuk menjorok, jadi jangan satu kolom dengan if yang besar tadi. Oke, saya menggunakan, perhitungan untuk menghitung akar yang pertama, jadi X1 sama dengan
pakai rumus ABC masih ingat ya, berarti apa? Min B plus minus ini yang pertama berarti pakai plus dulu. Kemudian akar D kuadrat min 4AC, akar diskriminan berarti apa? SQRT dalam kurung D. Oke, kemudian semuanya baru dibagi dua. Oke, min B plus akar D baru dibagi dengan 2A. Oke, ini saya nggak pakai kurung juga boleh nggak? Kalau di luar. Sudah, jadi rumah. Ini akarnya satu semuanya berarti dibagi dengan 2A. Dan ini saya kurung di sini nih. Ini saya kurung di sini karena semuanya dibagi dengan 2A. Sudah? Sudah. Oke, kemudian untuk S2 bedanya adalah min B minus. Oke, kalau misalkan dia nggak otomatis dia langsung pakai tab aja biar sampai. Biasakan rapi dari sekarang ya membuat programnya. Oke, kemudian setelah itu di formelnya saya jika D lebih besar dari 0, jika terpenuhi, maka dia menjalankan ini kan? Jika terpenuhi, jika D lebih besar dari 0, jika terpenuhi, maka dia menjalankan yang di antara if dan and. Oke, nah setelah ini saya mau menuliskan perintah untuk menggunakan mencetak. Jadi memerintahkan saya untuk mencetak menggunakan apa? Dalam kurung itu teks X1-nya, teks 1 sama dengan, oke. Kemudian sediakan apa yang akan kita tuliskan. Kalau dalam bentuk desimal berarti apa? Persen. Oke, misalkan saya pesan 3 angka di belakang koma, berarti persen dot 3 Masih? Oke ya. Kemudian dan saya mau menampilkan X2-nya. X2 sama seperti tadi, X2 sama dengan oke, saya bisa juga bentuk X2 adalah floating, jadi bentuk desimal, 3 angka di belakang koma. Jadi saya menggunakan persen dot 3 Oke, ternyata selanjutnya ditulis di baris selanjutnya pakai backslash n. Ini hanya menuliskan teksnya, tapi untuk nilainya berarti apa? Koma, ya kan? Koma apa di sini? Untuk mencetak nilainya berarti apa? X1, ya kan? Kemudian dipisahkan dengan koma lagi X2. Tanpa apostrof ya? Tanpa apostrof. Nanti saya jelaskan satu-satu. Oke, sudah? Oke, disimpan dalam save. Ini adalah misalkan event. Dan event 1 boleh. Event 1 boleh. Dan saya kasih C. Pada kelas C. Oke, saya ulangi lagi cara kerja dari program yang kita sudah kasih. Oke, nilai yang 1. Bagaimana ya? Oke, ini komen saja. Dia tidak akan dijalankan eksekusi oleh attack karena kita berkomen di sini. Oke, kemudian nggak masalah, all dan CLC kita sudah sering menggunakan. Di baris kelima, seperti saya katakan tadi, kita memerintahkan MATLAB untuk menuliskan, perhatikan dulu tadi, coba perhatikan. Atau kita bisa selesai belum? Sudah, oke, perhatikan di sini tulis skornya. Di baris kelima, kita memerintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan masukkan nilai A sama dengan. Oke, kemudian muncul tulisan masukkan nilai A. Oke, kita masukkan, misalkan berapa? 10. 1. Oh, backslash n ya? Oh ya, backslash n ya. Jadi yang kita tuliskan di baris selanjutnya.
Terus kita Kemudian kita masukkan nilai B sama dengan nilai selanjutnya kita masukkan berapa? Misalkan yang banyak 5 misalkan. Kemudian masukkan nilai C, C-nya 2. Oke, jadi persamaan kuadrat kita seperti apa bentuknya? Apa nih? A-nya berapa tadi? 1, berarti X kuadrat. B-nya berapa? Plus 5X. C-nya berapa? Plus 2 sama dengan 0. Oke, itu adalah persamaan kita. Koefisien 1, koefisien B 5, koefisien C 2. Kita diminta untuk mencari akar persamaan ini untuk mendapatkan X1 dan X2. Terlalu Oke, banyak. sekarang kita lihat. Gak masalah mas. Ada masalah? Ada yang salah? Kalian punya nyawa masih enggak? Oke, masih belum ya. Kalian punya nyawa berapa? Boleh nanya maksimum 2 di kelas ya? Oke, ya? 2 nyawanya untuk bertanya kalau ada error. Oke? Kalian mau menggunakan nyawanya? Iya. Oke, nanti tinggal 1 berarti ya. Oh, berarti dah. Dah, bisa. Bisa. Coba soal nilainya. Ya udah. Kenapa baru datang? Mau? Tadi nggak ikut kuliah orang? Enggak. Kita diulang ya? Harusnya nggak boleh tiba-tiba. Kita diulang Pak. Besok kan nggak sini. Dia keluar kan? Keluar dari event, keluar dia tidak mengerjakan apa-apa di program kita, di script program. Oke, kalau misalkan kita menggunakan ini, jika if D lebih besar dari 0, jika terpenuhi kan ini kan? Ya. Kalau tidak, misalkan kita ingin kalau tidak terpenuhi, kita ingin memberikan komen, perintah, misalkan, ya, berarti menggunakan apa nih? Else. Oke, otomatis diberikan dulu ya, if else and. Oke, otomatis diberikan dan kemudian else. Selain itu, jika dia lebih besar dari 0, tidak terpenuhi, maka dia langsung lanjutnya setelah else. Lainnya, else itu lainnya. Oke, misalkan kita tuliskan apa nih? Kita pakai perintah. Oke, perintah. Oke, misalkan kita tuliskan ya. Laporannya aja nih ya. Oke, kita perintahkan mata untuk menuliskan akar persamaan. Jadi itu karena itu karena akarnya Oke, baca selanjutnya baca selanjutnya. Ya, untuk pacarnya akar bersama tidak dihitung karena akar imajiner. Kemudian kursus selanjutnya atau penata selanjutnya dituliskan di bait selanjutnya. Oke, kita jalankan programnya. Sudah? Oke, kita masukkan hanya misalkan B-nya 2. Oke, C-nya 10. Hanya 4. B-nya 2. C-nya 10. Jangan biasa dulu. Sudah, yang mana? Yang mana? Yang apa yang terjadi? Oh, B-nya positif. Oke, sebentar. Kalau ada tulisan itu datanya berapa tadi? 10. Saya bikin kecil ya supaya hasilnya negatif. Oke, angka bersama tidak dihitung karena
Can you imagine that? Oke, selesai. Diperhatikan ya. Pertanyaan selanjutnya ini akan diteruskan di baris yang sama karena saya nggak berikan backslash n. Iya kan? Tapi kalau saya berikan backslash n, pernyataan selanjutnya akan diteruskan di Oke. Menggunakan field als s. Oke. Sekarang kita mau yang lebih Oke, sekarang program diketik di line 1 program ingat else if-nya disambung ya, jangan dipisah karena maknanya berbeda. If else and diberi komen. As usual, line 2 dan line 3 dikasih ke all dan CLC. Sudah baris keempat saya kosongkan biar rapi. Sekarang di baris kelima kita perintahkan MATLAB untuk menuliskan masukkan nama sama dengan sebagai inputan. Berarti menggunakan apa? Input. Pada baris selanjutnya, setelahnya akan dituliskan pada baris selanjutnya. Tipe datanya adalah string, disimpan dalam variabel nama. Masukkan nama sama dengan variabelnya nama. Oke. Kita menggunakan untuk menuliskan di command window, masukkan nama sama dengan spasi. Dan selanjutnya dituliskan pada baris berikutnya. Tipe datanya string, disimpan dalam variabel nama. Oke, sebagai inputan ya. Berarti apa? Nama sama dengan input dalam kurung apa? Dalam tanda drop, apa yang dituliskan? Masukkan nama sama dengan spasi. Pada baris berikutnya berarti backslash n, tipe datanya string. Koma dalam tanda drop n. Belakangnya titik koma. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Pada baris ke-6, line ke-6, sama perintahnya untuk inputan. Perintahkan MATLAB untuk menuliskan masukkan nilai UTS sama dengan pada baris selanjutnya tipe datanya string disimpan dalam variabel UTS. UTS-nya kecil semua. Tapi nilai UTS-nya besar. Berarti pakai apa? Disimpan dalam variabel apa tadi? UTS kecil semua sama dengan pakai apa? Input. Terus dalam tanda kotak masukkan nilai UTS-nya satu besar, masalah. Sama dengan spasi. Pada baris berikutnya, backslash n. Oke, ini. Saya nggak pakai tipe datanya string deh. Nanti kita nggak usah convert string ke numerik. Jadi apa? Oke, ini nggak usah nih, nggak pakai tapi string. Biar cepat aja juga kita ya. Tapi nanti kalau lihat di contoh nggak masalah ya. Kalau kita tipe data string, kalau melakukan perhitungan bisa di-convert dari string ke numerik. Masih ingat ya? Oke, jadi biar cepat aja kita karena mengejar waktu. Yang penting poinnya adalah kita menggunakan kelas. Oke, jadi koma di belakangnya. Kemudian baris ke-7 sama di yang baris ke-6 tapi UAS. UAS. Ini ING. Pada baris berikutnya tugas. Oke, tugasnya saya pakai besar yang di apostrophe. Terus yang ininya variabelnya tugas kecil aja. Oke, disimpan dulu. Soalnya if, else if,
N1. Baris ke-9 saya kosongkan. Baris ke-10 adalah perhitungannya nih. Ya, bahwa 30% nilai UTS berarti gimana? 30% berarti berapa? 30 per 100 ya. Oke, saya tuliskan gini. UTS 10 ditambah UAS-nya 50%. Berarti apa? UAS kali 50 per 100. Tambah dengan tugasnya berarti 20%. Berarti apa? Tugas kali 20 per 100. Oke? Disimpan dalam variabel NA, nilai akhir. Yang kecil. Oke. Belakangnya jangan lupa titik koma. Karena saya tidak ingin masukkan di koma itu. Sudah? Ini kalau mau aman dikurung aja boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih ya. Bisa kurung aja deh biar aman. Oke, jika sudah, saya perhitungannya kan. Di sini setelahnya di baris ke-11 saya kosongkan, di baris ke berapa saya punya sekarang? 12. Saya menggunakan condition. Maka apa? If. Kemudian kondisi yang pertama, syarat yang pertama lebih besar, berarti apa? Ini ya, 80. Kemudian dia akan memproses NH, nilai guru, maksud saya, sama dengan dalam tanda apostrof A besar. Oke? Jika tidak terpenuhi, maka kita menggunakan else if, disambung else if-nya, jangan dipisah. Kemudian, jika tidak terpenuhi, jika NA lebih besar 80, maka dia akan memproses baris ke-13 kan? Kalau tidak terpenuhi, maka diuji lagi di pengujian yang kedua. Else if. Else if, apa nih? NA lebih besar dari misalkan 60, misalnya, pura-puranya. Kemudian NH, nilainya jadi apa? B, misalnya ya. Ini titik koma. Sudah? Jika tidak terpenuhi lagi, maka dia masuk ke pengujian yang berapa? Ketiga. Pakai else if juga. Jika diuji lagi, apakah NA-nya lebih besar dari 40, misalnya. Oke. Jika iya, jika terpenuhi, maka di NH kita melakukan proses NH sama dengan C. Jika tidak terpenuhi lagi, maka diuji di pengujian selanjutnya kan? Pakai apa? Else if. Else if NA lebih besar daripada 20. Kondisi ya, benar ya? Oke. Sorry. Oke, setelah if, else if, and itu nggak usah pakai titik koma ya. Oke, berarti apa? Di sini ada perintah, kalau terpenuhi, jika memang NA-nya lebih besar dari 20, tapi tidak lebih besar dari 40, NA sama dengan D. Selanjutnya apa? Diuji lagi, kalau tidak terpenuhi, pakai apa nih? Pakai N? Enggak, saya dalami, pakai apa? Else. Lainnya, nggak usah pakai if lagi kan? Pakai else. Yang lainnya ini sudah kondisi yang terakhir nih. Kalau tidak, kondisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak terpenuhi, lainnya berarti udah kan? Gak ada lagi kan? Else, nggak pakai if, else, NH sama dengan E. Oke, lalu terakhir adalah, berapa ini kalau ya, sebut boleh di. Ini pakai titik koma, kemudian terapnya dalam N. Nanti jarak kerja program ini. Oke, kemudian di baris ke-23 saya kosongkan, di baris ke-24 kita perintahkan untuk menampilkan. Berarti pakai apa? Catat. Oke. Calculate apa nih? Tulisan dalam tanda apostrof berarti ya, tulisan nilai guru. Nilai guru. Oke.
Sebelum ke sana deh, ini nih. Kalau saya mau cetak nilai NA-nya dulu mau dicetak, berarti di baris ke-11 saya perintah mencetak kan? Saya mau ingin NA-nya dicetak dulu. Berarti apa? Every N dalam tanda kurung, dalam tanda apostrof, nilai akhir NA tadi sama dengan spasi pada baris selanjutnya berarti pakai backslash N. Kemudian nilainya berarti apa? Koma, koma, NA. Pakai spasi boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Ini koma. Sudah? Oke, kembali lagi ke baris ke-25 sekarang. Nilai huruf sama dengan atau nggak usah nilai huruf. Tipe datanya string, berarti apa? Same S. Ya kan? Kemudian nama. Nama Terus oh nggak pakai string ya? Oke, kita nggak pakai string boleh. Cuma nama kan? Tapi yang UTS, UAS, tugas nggak usah ya. Jadi nilainya tetap numeric. di mana, Bang? Oke, seperti ini. Itu sama. Baris berikutnya, saya perintahkan Padlet untuk print M. Usah dipakai backslash N ya, karena saya ingin nanti akan muncul nilai huruf, misalkan nilai huruf Indra. Oke, terus setelah itu dituliskan di baris yang sama. Lanjutannya adalah gini. Dalam tanda apostrof adalah persen backslash N. Kemudian nilai hurufnya apa? NH. Kita bisa pakai apa di sini, tapi kalian belajar ya, atau nggak jangan dulu deh. Oke, kita lihat dulu nih cara kerja program ini. Sudah semua sampai bawah? Oke, perhatikan semuanya. 1 sampai 3 nggak masalah ya? Ya. Oke, baris kelima nggak masalah juga ya? Itu aja. 10. 7. Terus berapa UTS-nya? Bebas. Siapa lagi tadi? 85. Udah. Kamu udah hangus. Kenapa? Biasa nggak? Memang nyoba di semua aman? Oke, ya kan kayak gitu ya. Masih ada? Sorry. Mana? Oke. Oke, line 5-nya bermasalah. Line 5. Steve. Ini nggak diganti. Sama siapa? UTS ya, Oh, kamu dulu di line 5. Pakai terserah. di baris kuliah di close dulu, mana aman? Aman? Nggak boleh gede. Nggak boleh gede.
Nggak bisa. Udah, Buka lagi. Mana? Ini kalau ini kegedean ya sih. Mana kasih gue nih ada dong, ada kasih jelas dong, lihat nih, makanya solid. Kamu udah ditemukan enggak? Mana? Udah bersih? Oh, lama ya? Nggak tahu ya? Ada awan, 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 lagi gede nih. Oke, sekarang perhatikan. Oke, selain Janvier, semuanya oke? Janvier masih, Mas? Sudah bisa, Pak. Udah bisa? Sudah bisa. Udah bisa. Belum diketik. Sudah bisa buka, Pak. Ya udah, sambil semua. Oke, sekarang kita mau belajar perintah yang kedua tadi ya. Untuk conditional, kita bisa menggunakan apa tadi? Switch case. Switch case itu seperti ini. Ya, apa namanya? Struktur. Konsepnya sama sih ya, dengan if itu, jadi itu konsep. Dan Bel udah bisa? Belum, Pak. Sudah bisa? Belum, Pak. Belum. Masih belum? Masih error, Pak. Nih. Album Yang tadi belum selesai. harga. Kalau depan, taruh depan. Taruh depan sana. Oh, Kamu mau kesini? Nah, sudah semua ada. Baterai belum bisa Baterai Ya, out. 56. Mat, Ini soft berapa Pak? Sombong, baru. tarik. Anjir sama banget. Sana dia juga kelas. Ini gitu doang. Pak. Bang Firman. Bang Firman. Mana? Berapa persen? Hah? Levelnya 12%. 12. Apa ini? Kok bawa ini? Ada sih. Jauh. Nggak jelas banget sih, Bang. Pel, ada yang lupa pakai ayam. Mas.
Gak ada yang anu cek. Bukan mencet di HP. Gak sampai. Gak nyampe cowok. Cari jas. Buat PR. Supaya aku tanya lah. Just bawa ke belakang anjing. Bawa ke belakang. Ada sosok cowok di situ. Material berapa? Otak ya boros cok. Boros aja. Kemarin kan cewek ijaz boros nih. Lu masih setengah itu. Iya masih. Oh, Dia nggak pernah yang di bawah itu tadi. tadi nggak dibuka basic. Dia pernah modal. Itu ada 40 paling nanti 20 langsung. Karena kalau buat Tapi sekarang muncul nggak? borosnya cepet ini soalnya. Oke, sambil menunggunya, kita ini sudah. Kalau sudah, ya di line satu tulis program kemudian switch. Saya yang biasa CLC sampai kosongkan, kemudian di sini oke, menetapkan baiklah dan kata tulisan pilihan rumus perhitungan. Kenapa komentarnya? Yang perlu tulisan rumus perhitungan. Oke, selanjutnya pengatasannya dituliskan pada baris berikutnya. Berarti pakai apa? SSR, titik koma belakangnya. Dan selanjutnya di baris ke-6 perintahkan program MATLAB untuk mencetak tulisan demikian. Dalam tanda apostrophe, bisa sudah? Apa sih? Oke, apa? Apa? 1 titik kuas persegi panjang. Berikutnya, selesai. Oke, sudah? Oke, baris ketiga. Yang keduanya, volume balon. Sudah sampai kaki kalian? Pada baris ke-8 pilihan ketiganya luas permukaan balon. Hasil loading sekali. Tapi kamu sempat lupa nggak? Oke. Sudah? Oke, ayo.
Sudah? Kalau sudah, di baris ke-9 saya kosongkan, baris ke-10 saya perintahkan Headless untuk ini untuk inputan. Masukkan pilihan Anda dalam kurung 1 sampai 3.2 sebagai inputan pada baris berikutnya setelahnya disimpan dalam variabel pilih. Jadi apa? Jadi sama dengan input tulisan dalam tanda postrop masukkan pilihan Anda. Oke, dalam kurung 1 sampai 3. 1-3. Jadi 2. Ada baris berikutnya, teks selesai. Belakangnya titik koma. Banyak bagi pilihan. Ada satu titik 2. Masih diselesaikan. Belakangnya titik koma. Kita masukkan ya pakai switch. Persoalan switch nanti apa? Saat itu sama? Oh, switch. Kenapa variabel ya kan? Oke, variabelnya apa? Turun pertama. Oke, yang pertama ujian. Misalkan 1. Kalau kita masukkan angka 1, kemudian dia akan menjalankan program di bawahnya. Oke, otomatis ya, begitu enter, dia langsung menjorok-jorok ya. Oke, tes 1. Panjang, inputan ya. Variabelnya panjang. Tanda 3, berarti input akan muncul tulisan dalam tanda apostrophe, masukkan nilai panjang. Oke, kalau misalkan sudah masuk kata, tulisnya ketik ini dulu aja. Nanti kita kembali sana. Oke, pakai sama dengan spasi. Oke, kemudian ada baris selanjutnya, karena kita nggak mau dia nulis di samping-sampingnya kan, setelahnya kan, selalu pakai backslash n. Oke, datanya, biar kita nggak convert, itu datanya numerik aja. Jadi nggak usah pakai koma atau s ya. Oke, di baris selanjutnya sama copy aja dari sini. Ini pakai titik koma kan? Saya copy saja di sini. Space di baris selanjutnya. Kalau misalkan tulisannya kan ada enter yang otomatis kita pakai tab aja. Yang kedua ini adalah lebar, variabelnya lebar. Masukkan nilai bukan panjang tapi selanjutnya adalah berarti ada panjang lebar. Ini dan satunya tadi untuk menghitung luas persegi panjang. Rumus luas kita lakukan perhitungan luas. Variabelnya luas sama dengan apa? Panjang kali lebar. Hati-hati kita pakai variabel apa ya? Oh. Oke, kemudian perintah untuk mencetak tulisan yang dicetak dalam tanda kurung luas dalam tanda apostrophe luas persegi panjang adalah di contoh ini pakai persen-u. Tapi kalian cari ya, persen-u itu tipe datanya apa berarti? Kalian coba nanti ya. Pakai F, pakai S, pakai U. Kemudian kita bisa ya, nanti U itu apa, nanti kalian bisa browsing. Ya. Nah, baris selanjutnya, backslash n. Kemudian, apa, delaynya berarti koma.
Ini nggak masalah, saya ini karena tulisan saya besar. Apa? Oke, di baris ke-17 saya bisa kebaca? Ini cash 1, ya. Sekarang cash 2. Cash 2, ya. Lesi programan ya, kalian ikutin ini atau nggak biasanya? Kenapa ikutin? Saya juga. Waktu apa lesi jarang film saya ya? Jadi kalian nggak mencoba ya. Oke, panjang input, masukkan nilai panjang. Lebar, tapi saya setelah lebar ini saya masukin tinggi ya, karena kita mau itu volume kan. Oke, ini karena kita mengejar waktu ya. Kita di volume. Sorry, volume apa ini? Variabelnya tinggi. Kemudian di sini kita pakai hasil yang tinggi. Oke, berarti kita menghitung rumus apa di sini volume. Pakai variabel volume. Panjang kali lebar kali. Bisa diikuti? Berarti apa nih? Volume panjang kan? Bawah adalah kemudian apa nih? Ngomong apa di sini? Sudah? Kita ke sini dulu ya. Sudah bisa. Kalau mungkin karena ada sinyal parking dari mana itu selesai tadi. Pada siapa? Oke. Sebenarnya sudah kita memasuki ke sini. Saya mau lagi. Saya boleh kamu kalian boleh boleh ya. Oh sebentar. Saya mau. Sekarang ya. Oh. Ini saya akan gunakan. Tapi akan menjadi dua perlu lagi. Jadi mungkin dua. Luas perlu sama ada luas itu dia luas saya kalau luas lagi kan luas permukaan baru itu luas apa coba dua kali lebar ya dua kali panjang kali tinggi sudah ditambah lagi dengan dua kali lebar kali tinggi ya. Oke. Bisa diikuti? Rumus luas permukaan, saya pakai variabel luas P, 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, disimpan dalam variabel luas P. Di baris berikutnya, perintah untuk menuliskan luas permukaan balok adalah variabelnya adalah luas P. Sudah? Oke. Kemudian, kalau misalkan kalau yang tadi dicontoh di struktur yang di slide saya pakai default ya, tapi saya pakai di sini otherwise. Kalau yang ketiga ini tidak terpenuhi, otherwise itu yang lainnya ya. Otherwise, saya kasih tulisan ini, warning, dalam tanda kurung, dalam tanda apostrophe, pilihan Anda setelah otherwise. Oke, kemudian diakhiri dengan N. Kenapa? Jalan lah.
Ketinggalan. Oke, saya tunggu. Sampai mana? S3 oke? Bisa nggak? Bisa bergeser lagi kalau aku mau dikecilin. Hah? Ini tes sudah? S3? Ketinggalan di mana? Oke, saya kecilin dulu. Biar kalian tahu strukturnya. S2 full. Nah, lupa. Ayo jasan depan. Nah. Oke, coba perhatikan. Satu sampai lima silakan ya. Oke. Kalau bisa aja. Cek. Switch case. Cek ya. Cek. Sudah kita ganti? Oke, misalkan muncul di cover window tulisannya tadi. Nih ya, pilih rumus perhitungan. Kita mau pilih berapa misalkan? Satu dulu, misalkan. Apa yang terjadi? Masukkan nilai panjang berapa? 12. Ya. Masukkan nilai lebar 5. Ya. Luas masukkan adalah 60. Oke? Ada yang bermasalah? Halo? Oh iya. Mas menteri. Ini ada apa? Kesel ini mana? Halo, Kak? Oh, nggak pakai luas ini. Oke, baik. Masalah? Pada ada dampak. Kalau bisa dikenakan, ditutup dulu, baru dibuka kembali coba. Ya, ya, soalnya kan soalnya. Oke, Pak. Ini bukan yang luas ya. Hah? Mana? Luas P. Nggak bisa? Nggak bisa? 5, kalau 5 kan. Kalau yang lainnya Ini beneran volume. Ini beneran volume. Volume kan volume. Itu volume full. Oh, yang ini nggak, nanti pas sudah Coba ya. Berapa tadi? 12 langsung bisa. Tapi selama ada 6. Satu. 5 ya tadi. Luas. oh ya? Ada yang luas. Ini Salah bro. Kayak gitu ya. Oke, sudah aman? Ini. Ayo. 5. Aman. Itu luasnya. Tetap ada kata Fandi. ini. Harus teliti ya. Aman? Bentar pak. Aman, Pak. Aman, yakin? Aman. Kalian sudah coba yang berapa? Tadi pilihannya berapa? Iya luas, Bos. Oh, maaf. Luas. Oh, berapa? 4 apa? Ya. Kan. 1 12. Oke, yang satu udah dicoba semuanya? 2? Sudah dicoba? Oke, coba 2, kalau pilihannya 2. Iya. Itu ya. Oke, masukkan pilihan Anda 2. Masukkan pilihan panjang. Lebar. Oh, belok. Ini enter. Coba yang ketiga setelah itu. Tekan lagi. Satu-satu coba. Masukkan pilihan panjang. Lebar. Tinggi. Berapa? Oke, kemudian coba yang lain, misalkan level 4. Pilihan Anda salah ya, ada warning di situ. Oh. Dan 23 salah. Hah? Mana? Ini. Anjir. Tadi ya. Iya.
Kalau yang lain selain 1 sampai 3 sudah? Sudah. Ini cok. Oh, Cuma benar 4. Karena kalau lu PS4 kan nggak ada. Jadi yang salah. Coba kamu sekali aja. apa lagi anjir? Banyak banget salahnya. Nah, sudah. Ini masa tanpa kamera anjay. Bodoh amat. Itu kan. Dan lu udah belum nontonnya? Karena aku kira Pak. Oh, pembahasannya. Enggak, yang itu hitungannya. Oh, Oke. Gue tunggu dulu anjay. Main gua kecil. Gue pembahasan udah ada. Oh, tapi saya punya di sini ya dari pilih katanya. Sudah? Oke, perhatikan. Kita langsung menuliskan yang tadi, perintah yang tadi. For. Oke, ini bisa diikuti? Bisa. Ayo, ada yang ketinggalan? Siapa? Masih ada diskusi? For. Variabelnya apa di sana? K sama dengan 30, incrementnya 3 sampai dengan 100. Oke. Kemudian apa di sana? K dan apa tadi? N. Apa yang terjadi? Dia akan menuliskan kan? K sama dengan 30. Kemudian dia balik lagi. K sama dengan 33. K sama dengan 3. Dan seterusnya. Dia akan menuliskan K. Kelipatan 3. Sampai dengan 99. Karena setelah itu 102 kan? Ya ada kan? Perhatikan di workspace. Yang muncul hanya K nilainya 399. Kenapa? Nilai terakhir, nilai yang paling update ya? Ya, nggak masalah. Oke, semuanya sama? Mana absen memang? Absen? Sedang when Aquila sisi garis sehingga Trisna Abna Kaila Putra ya, program menggunakan font 1. Saya sederhana dulu ya, atau main rumit? Ya saya. Gawang sederhana ya. Oke, dikasih komen. Pakai font N-board. Oke, klik all CLC as usual. One ya dong. Tempat saya kosongkan. Kemudian kita mau menyediakan vektor atau matriks yang kosong.
Singkat caranya gimana? Disimpan dalam variable vector. Berarti gimana? Vector sama dengan kurung siku, kurung tutup, ya. Oke, itu saja. Ini berarti kosong. Kita sediakan dulu. Oh, ada matriks, ada array, bisa vektor, bisa matriks, tergantung dari dimensinya. Titik koma di belakang. Oke, kemudian di baris ke-6 saya mau kosongkan aja. Di baris ke-7 saya mau pakai for. Oke, selalu ditutup dengan apa? Oke, biasakan dulu, biasakan dulu titiknya. For untuk variabelnya saya menggunakan variabel apa misalkan? Sama dengan minus 10.210. Oke, setelah for, if, switch, dan sebagainya nggak pakai titik koma ya di belakangnya. Oke, kemudian komennya adalah vektor sama dengan matriks atau vektor variabel vektor pasti string titik koma. Oke, ini jarak. Sudah? Sudah bisa Pak? Namanya masih N1. N1. Gimana sana? Sudah? For N1C. Sudah? Kita lihat programnya. Kerjanya gimana? Satu sampai kita langsung dibalas ya? Ya. Ini kosong ya. Karena itu bisa satu dimensi, dua dimensi. Karena kalau satu dimensi itu namanya dua dimensi. Ya. Kita sediakan disini dalam variabel vektor. Saat ini vektor isinya apa? Masa. Oh, itu ada naik. Kembali ke bawah. Sini ada for. Oke, program. Nah, ini nggak banyak nih ya, tapi nggak apa-apa. Belum ribuan kan ya? Bagus ya. Oke, di lain satu, di program menggunakan for N2. Kasih komen. Klik all CLC. Oke, baris 4 saya kosongkan. Oke, baris kelima. Perintahkan program untuk menginputkan dan ditampilkan tulisan dulu banyaknya jumlah iterasi kemudian pada pernyataan selanjutnya pada baris selanjutnya. Disimpan dalam variabel n kecil iter. N itu maksudnya jumlah sebenarnya. Jadi gini, gimana? N iter. Sama dengan sebagai inputan berarti apa? Input, tulisan apa yang saya perintahkan? Banyaknya jumlah iterasi pada baris selanjutnya backslash n. Oke? Oke, saya mau dalam numerik dulu, biar kita nggak usah convert, programnya nggak usah terlalu panjang. Oke? Dari ini titik koma jangan lupa. Sudah? Oke, baris ke-6 saya kosongkan, baris ke-7. Perintah untuk menampilkan, bukan mencetak ya, menampilkan. Pakai apa? This. Tulisan perulangan bentuk pertama. Berarti gimana? This dalam kurung, dalam tanda apostrof, pengulangan, bentuk pertama. Oke? Sudah? Oke, titik koma. Oke, kemudian pakai for n di sini ya, di baris ke-8 aja nggak apa-apa, saya tuliskan di sini. For n, saya tutup dulu dengan n dulu, nanti baru di. Oke. Untuk for,
Kita pakai variabel K kecil. Sama dengan 1 sampai dengan meter. Oke. Perumusan 2 dikali K disimpan dalam variabel A kecil. Dibaris ke 9. Berarti apa? A kecil sama dengan 2 kali K. Titik koma. Kemudian setelah N dibaris ke 11 berarti di baris ke 11 saya perintahkan MATLAB untuk menampilkan nilai A. Oke, selama ini kita belajar bahwa display itu selalu untuk string kan ya? Ternyata bisa untuk numerik juga. Tapi ingat, kalau ingin menampilkan numerik berarti nggak boleh dalam tanda apostrof. Berarti untuk menampilkan nilai A bukan dis dalam kurung apostrof A, tapi apa? Dis A saja. Nah, menampilkan nilai A. Ya, oke ya? Berarti dis juga bisa digunakan untuk menampilkan numerik ya? Dan selama ini kalian tahunya seperti ini. Sudah? Baris kedua. Di baris ke-12 saya kosongkan. Perintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan pengulangan bentuk kedua. Jadi gimana? Here's baris ke-12. Kedua. Oke, kemudian ada pengulangan di situ pakai for n di bawahnya. Oke, untuk for n sama dengan pakai variabel n di sini. Meter incrementnya minus 1 sampai dengan 1. Oke, kemudian perintahnya, komennya adalah di baris ke-15, 2 dikali n disimpan dalam variabel b. B kecil. Oke, ditutup dengan n tadi. Setelah n, di baris ke-17, perintahkan MATLAB untuk menampilkan nilai B. Nilai B, bukan tulisan B, tapi nilai B. Berarti pakai apa? Dis dalam kurung B. Sudah? Oke, sekarang di baris ke-18 saya kosongkan. Di 19 saya perintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan bentuk pengulangan bentuk ketiga. Sorry, tapi saya udah. Sudah? Ada for n tinggi. Oh, no. Sebelum for n, di situ saya mau menginstruksikan MATLAB untuk membuat matriks kosong, array kosong, ya, disimpan dalam variabel A besar. Berarti apa? A sama dengan siku. Kosong tadi ya, titik koma belakangnya. Oke, setelah itu baru pakai for n. For pakai variabel i di sini saya ya, sama dengan 1 sampai dengan meter. Perintahnya adalah oke, di dalam for n ini ada for n lagi. Jadi looping dalam looping itu akan sering kalian gunakan. Ya, di sini pakai for n lagi. Oke. Yang kedua di sini for-nya adalah j, pakai variabel j sama dengan 1 sampai dengan meter. Ya, perintahnya adalah demikian. Itu adalah dengan 5 kali J.
Oke, di pasal 26 saya perintahkan mengatas menampilkan tulisan ini adalah akhir. Kemudian menampilkan Loren 2C. sampai ini. Pusing aku rek. Kayak skrip. Oke, jangan dijalankan dulu, nanti saya akan jelaskan cara kerjanya. Oke, kita break dulu, kita nggak ada network ya. Oke, kita break dulu 2 menit ya. Tapi jangan diranin dulu ya. Ngapain BAB? Oh, banyak yang coba dikasih nggak Pak? Satu-satunya untuk pengelolaan kedua nggak Pak? Untuk pengelolaan kedua, 2 benar? Pengelolaan bentuk ketiganya, matriksnya sama nggak? Sama? Baris pertama, kolom pertama 6. Baris pertama, kolom kedua berapa? Nah, enggak, di sini. Oke, baris kedua kolom kedua benar? Baris 2 kolom kedua? Benar? Oh. Mau dicoba yang lain? 5? Kalau saya kita di sini aja kan? Kita langsung ya. Oke, kalian bisa main-main. Kalau jumlah iterasinya 9 berarti berapa? Matriksnya? 9 iterasi. Coba. Apa aja deh? Oke, sudah? Ya. Saya yang lain? Oke, sekarang kita menggunakan WLN ya, WLN ya. Kita langsung ke programnya aja ya, InetLab ya. Oke, menggunakan jadi intinya sama ini untuk looping juga, tapi menggunakan perintah WLN. Kalau tadi apa yang pertama? For n, kita pakai WLN. Oke, new script. Baris pertama, program menggunakan WLN. Oke, kasih komen. Oke, sama ketika demikian, untuk inputan akan muncul tulisan input banyak air dalam kurung dalam liter simpan dalam variabel air. Jadi saya tuliskan air sama dengan kemudian ini sebagai inputan tulisan masukkan dalam tanda kosong masukkan ya boleh masukkan banyak air boleh masukkan banyak air dalam tanda kurung dalam liter. Oke, kemudian titik 2 boleh mau dituliskan setelahnya di
Slide selanjutnya boleh pakai teks selesai nanti. Koma belakangnya. Kemudian sama dengan yang tadi, putar kapasitas maksimal sebuah ember. Akan muncul tulisan kapasitas maksimal sebuah ember dalam tanda kurung dalam liter sebagai inputan disimpan dalam variabel ember. Kapasitas maksimal sebuah ember dalam liter. Oke, kemudian dituliskan titik dua mulai dua spasi. Kemudian backslash n. Sudah? Semuanya sudah? Ya, Apa? Sudah mau ngambilnya? Kenapa? Proses working. Oke, coba dipotong lagi. Sudah? Oke, di baris ke-7 saya mau kosongkan. Di baris ke-8 saya mau memerintahkan data bahwa nilai 0 disimpan dalam variabel namanya jump ember. Jump ember itu jumlah ember. Ya? Jadi apa? Jump ember sama dengan 0. Oke? Sudah? Enter? Sudah? Oke, di sini kita menggunakan while n untuk proses looping pengulangannya. Oke, jadi menggunakan while, kemudian ditutup dengan apa saya? Kemudian setelah while, ini enter. Oke, jadi sintaksnya adalah setelah while spasi, kemudian kondisinya. Ya, kondisinya ya, karena pengulangan oke. Jumlah airnya apa tadi? Air, ya kan? Lebih besar dari 0. Jika air lebih besar dari 0, maka dia akan melakukan proses pengulangan di bawahnya. Yaitu apa? Jump ember plus 1 disimpan dalam variabel jump ember. Berarti apa? Jump ember sama dengan jump ember plus 1. Oke, setelah itu, di baris berikutnya, air dikurangi ember sama dengan air. Air sama dengan air dikurangi ember. Koma. Boleh pakai spasi. Oke, kemudian ditutup dengan apa tadi? Nanti saya jelaskan masing-masing cara kerjanya. Oke, sudah. Kalau sudah, di baris ke-13, saya mau kosongkan. Kemudian di baris ke-14, saya perintahkan mantan untuk menampilkan tulisan jumlah ember yang dibutuhkan adalah dua spasi. Kemudian baris selanjutnya adalah menampilkan nilai jumlah embernya. Nilai jumlah embernya. Berarti jumlah ember. Apa? Ada masalah? Mana? Ada masalah? Ketik apa? Waktu tampilkan di sampingnya. Kalau kalau pakai backslash, berarti jumlah ember yang dibutuhkan adalah titik 2. Kemudian nilainya di bawahnya kan? Kalau saya mau tuliskan di sampingnya berarti nggak usah pakai backslash ya? Berarti ya maksudnya ya? Oke, berarti ya? Disimpan. Oke, while n 1. While n 1 C. Sudah? While n. While n 1. Ya. Yang kalian pakai satu aja nggak kalau saya tulis ya. Oke, saya akan jelaskan line per line. Oke,
Baris pertama sampai 3, nggak masalah ya. Baris 5, masalah juga ya. Akan muncul di dalam meja masukkan banyak air dalam liter titik 2. Kita namanya sesuatu. Disimpan dalam wadah sebagai inputan, disimpan dalam wadah air. Turun ke bawah, kemudian dalam tiga, masih pernah sebuah ember dalam air, yang di dalam liter sebagai inputan, masuknya sebagai inputan disimpan dalam wadah Ber. oh, disimpan dalam wadah apa? Itu member. Oke, turun ke bawah, perhatikan. Seperti saya bilang tadi, di sini pakai WLN. Apa artinya? Berarti di sini akan terjadi pengulangan komen atau proses yang ada di baris ke 10 sampai 11. Caranya? Kapasitas banyakkan dalam liter berapa? 27. Kapasitas 8. Jumlah ember yang dibutuhkan adalah 4, benar? Benar 4 ya? Ember yang pertama menampung 8 kan? Yang kedua menampung 8, yang ketiga menampung 8. Berapa tuh? 28 kali 3, 24 kan? Saya masih ada 3 liter. Tapi tetap ditampung 1 ember kan? Jadi 4 ember yang dibutuhkan. Oke? Ya, sebentar. Oke, 2 ini mau saya copy ke kalian aja ya, biar kalian nggak ngetik dari awal ya. Kayaknya enggak lah kan. Kayaknya ada. Jadwal. Ada yang aja. Oke. Di sini ada sama frame, ya. Tapi waktu kita tinggal 13 menit, jadi gini. Perintah. Oke, nanti ini sih di modul saya ada tekanannya sih sebetulnya ya. Kalian baca sendiri. Oke.